Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah utama dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat agung. Ia menjadi tiang agama, pembeda antara orang yang beriman dan yang tidak, serta sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Robnya. Karena itulah, pelaksanaan sholat harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, serta menghindari hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi kesempurnaannya. Di dalam sholat, selain gerakan dan bacaan yang harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga terdapat adab dan larangan tertentu. Larangan ini tidak semata-mata aturan kaku, namun memiliki hikmah dalam menjaga kehusyukan dan keagungan ibadah tersebut. Sebab sholat bukan hanya tentang gerakan fisik, tapi juga melibatkan hati, akal, dan rasa tunduk kepada Allah. Larangan-larangan tersebut telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam konteks tertentu dijelaskan juga dalam Al-Quran secara implisit. Pemahaman yang benar terhadap larangan dalam sholat penting agar seorang muslim dapat menunaikan ibadahnya dengan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah 6 hal yang dilarang dalam sholat. 1. Jangan mengangkat pandangan ke langit. Mengangkat pandangan ke langit ketika sedang sholat merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan ini memiliki dasar adab dan makna spiritual yang dalam. Dalam sholat, seorang hamba sedang bermunajat kepada Allah dalam kondisi paling dekat dan paling rendah di hadapannya. Menengadahkan kepala atau pandangan ke langit dianggap sebagai sikap yang tidak mencerminkan kerendahan hati. Bahkan dalam beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan keras bahwa mereka yang mengangkat pandangan ke langit saat sholat dapat berakibat kehilangan penglihatannya. Ini menandakan bahwa larangan ini bukan sekadar etika, tetapi berkaitan dengan keagungan Allah dan kehusyukan ibadah. Sholat adalah ibadah yang memerlukan kehadiran hati dan fokus penuh kepada Allah. Dalam posisi berdiri, ruku, hingga sujud, seluruh anggota tubuh seolah bersatu dalam kerendahan dan ketaatan. Ketika seseorang mengangkat pandangan ke langit saat sholat, ia seolah sedang berpaling dari tempat sujud yang menjadi titik konsentrasi spiritual dalam ibadah tersebut. Mengangkat pandangan tidak hanya mengganggu kehusyukan, tetapi juga mencerminkan keangkuhan atau ketidaktahuan terhadap adab yang diajarkan Nabi. Posisi mata dalam sholat bukan sekadar teknis, tapi bagian dari penyelarasan fisik dan batin. Menjaga pandangan untuk tetap tertuju ke tempat sujud merupakan bagian dari pelatihan rohani dalam sholat. Arah pandangan yang tertunduk melambangkan kerendahan diri seorang hamba yang tidak berani mengangkat wajahnya kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Ini adalah simbol spiritual dari sikap takzim dan tunduk yang harus menjadi inti dari setiap sholat. Dalam sholat, hamba bukan sedang berdebat atau berdiskusi, tetapi sedang menyembah dan memohon. Maka sikap yang sopan dan penuh adab sangat penting untuk dijaga, termasuk menjaga pandangan agar tidak melangit. Lebih dari sekadar larangan, menjaga pandangan dari menengadah dalam sholat juga merupakan bentuk pendidikan jiwa. Ia melatih kita untuk bersikap rendah hati dan khusyuk di hadapan Sang Pencipta. Ketika kita mampu menjaga mata agar tetap tertuju ke tempat sujud, kita juga sedang menjaga hati dari kesombongan dan kesembronoan. Larangan ini mengajarkan bahwa setiap aspek dalam sholat memiliki nilai dan makna. Bahkan arah pandangan pun diatur
agar tidak merusak kehusyukan dan keagungan momen pertemuan kita dengan Allah. Oleh sebab itu, menjaga pandangan adalah bagian dari menjaga kualitas ibadah. 2. Sengaja menoleh selain ke arah sujud. Sengaja menoleh ke kanan, ke kiri, atau ke arah manapun selain ke tempat sujud dalam solat merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap kehusyukan. Nabi Muhammad SAW menggambarkan menoleh dalam solat sebagai pencurian yang dilakukan setan terhadap solat seseorang. Artinya, ketika seseorang menoleh saat sedang solat, ada unsur godaan dan kelalaian yang menyelinap, dan jika tidak segera disadari, maka solatnya bisa kosong dari rasa kehadiran hati. Menoleh juga mengganggu hubungan batin antara hamba dengan Robnya, karena solat adalah ibadah yang sangat pribadi, walau dilakukan secara berjamaah. Solat menuntut fokus total. Setiap gerakan, bacaan, dan niat harus tertuju hanya kepada Allah. Ketika seseorang menoleh ke kanan atau kiri tanpa keperluan, ia seolah berpaling dari Allah, walaupun tubuhnya masih dalam posisi solat. Perpalingan ini, walau mungkin tidak membatalkan solat secara hukum, namun ia mencederai nilai kehusyukan dan spiritualitas ibadah. Sikap seperti ini bisa menjadi kebiasaan buruk jika tidak dikoreksi, sehingga lama-kelamaan seseorang bisa kehilangan rasa tunduk yang seharusnya dimiliki dalam ibadah. Menoleh juga bisa menjadi gerbang masuknya was-was dan lintasan hati yang mengganggu konsentrasi. Awalnya mungkin hanya sedikit menoleh karena mendengar suara atau merasa terganggu, namun bila tidak ditahan, bisa berkembang menjadi perhatian kepada hal-hal di luar solat. Maka, para ulama menekankan pentingnya menahan diri dari menoleh secara sengaja. Bahkan ketika mendengar suara di sekitar, seorang makmum atau imam sebaiknya tetap menahan pandangan ke arah sujud agar tidak memutuskan jalur kehadiran hati yang sedang dijalin dalam ibadah. Larangan menoleh dalam solat tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan latihan konsentrasi dan pengendalian diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa melihat ke sekeliling, namun dalam solat, kita dituntut untuk mengarahkan seluruh energi dan perhatian hanya kepada Allah. Maka dengan tidak menoleh, kita sedang melatih jiwa untuk tidak tergoda oleh dunia luar saat berdiri di hadapan Tuhan. Ini adalah bentuk pendidikan batin yang sangat dalam dan harus dijaga oleh setiap muslim agar solatnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga hidup secara ruhani. 3. Jangan menguap saat solat. Menguap adalah tanda keletihan, kelalaian, atau ketidaksiapan tubuh dalam menghadapi suatu aktivitas. Dalam konteks solat, menguap menunjukkan bahwa jiwa dan raga belum sepenuhnya siap untuk bermunajat kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita menahan menguap sebisa mungkin dalam solat karena hal itu datangnya dari setan. Ini adalah peringatan bahwa saat kita sedang melaksanakan ibadah yang agung, setan akan berusaha masuk untuk mengganggu konsentrasi dan memecah kehusyukan kita. Maka, menguap bukan sekadar tindakan alami, tetapi bisa menjadi titik lemah yang harus diwaspadai. Menguap dalam solat sering kali membuat seseorang kehilangan fokus, bahkan kadang tergelincir dalam kesalahan bacaan atau gerakan. Saat menguap, tubuh melemah, pikiran buyar, dan hati menjadi jauh dari kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Hal ini tidak hanya mengurangi kualitas solat, tetapi juga menunjukkan kurangnya persiapan dan perhatian. Oleh sebab itu, Nabi menyarankan menahan menguap semampunya, dan jika tidak bisa, maka hendaknya ditutup mulut dengan tangan agar tidak terbuka lebar dan tidak mengganggu orang lain, terutama dalam solat berjamaah. Secara spiritual, menguap juga bisa menjadi cerminan dari kondisi hati yang sedang malas atau lalai. Orang yang solat dengan penuh kesadaran dan kehadiran hati akan memiliki keteguhan jiwa yang memancar ke seluruh tubuhnya, termasuk dalam cara ia mengontrol kebiasaan fisik seperti menguap. Tentu tubuh memiliki keterbatasan, namun melatih diri untuk hadir sepenuhnya dalam solat akan membentuk kebiasaan yang positif. Sebaliknya, jika dibiarkan, maka solat menjadi rutinitas yang dilakukan dengan setengah hati, tanpa rasa takut dan harap kepada Allah.
Larangan menguap dalam solat tidak bermaksud menekan fitrah manusia, tetapi mengajarkan kita pentingnya kesiapan dalam ibadah. Sebelum solat, hendaknya seseorang mempersiapkan tubuh dan pikirannya. Jika merasa sangat lelah atau mengantuk, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu agar dapat melaksanakan solat dengan sebaik-baiknya. Ini adalah wujud penghormatan terhadap ibadah yang begitu agung. Solat yang dilakukan dengan kondisi prima, baik fisik maupun batin, akan membentuk pribadi yang kuat, tangguh, dan memiliki hubungan yang mendalam dengan Allah. 4. Jangan membentangkan tangan saat sujud. Dalam solat, sujud merupakan puncak dari ketundukan seorang hamba kepada Robnya. Dalam posisi ini, Nabi Muhammad mengajarkan agar umat Islam tidak membentangkan tangan seperti anjing, yakni meletakkan lengan di lantai atau merentangkannya lebar-lebar. Tindakan seperti ini dilarang karena menyalahi adab dalam ibadah dan menyerupai hewan dalam berperilaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar seseorang mengangkat lengannya dari lantai dan merapatkannya ke tubuh, tidak menempelkan siku atau lengan bagian bawah ke tanah. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam posisi sujud yang sangat rendah, tetap ada aturan kehormatan dan ketertiban yang harus dijaga. Sujud yang dilakukan dengan cara merendahkan tubuh sambil menjaga postur yang benar mencerminkan keseimbangan antara kerendahan hati dan disiplin. Dalam Islam, semua gerakan ibadah mengandung makna yang mendalam dan tidak dilakukan sembarangan. Tangan yang dirapatkan saat sujud menciptakan posisi tubuh yang stabil dan sekaligus menunjukkan kehusyukan. Sebaliknya, membentangkan tangan mencerminkan kelalaian, ketidaksungguhan, atau bahkan kemalasan dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, larangan ini sangat penting untuk menjaga etika dalam gerakan solat. Membentangkan tangan saat sujud juga dapat mengganggu kenyamanan orang lain, terutama dalam solat berjamaah. Jika setiap orang membentangkan tangannya secara lebar, maka ruang gerak akan menjadi sempit dan merusak kerapian shaf. Dalam solat berjamaah, keteraturan dan keserasian dalam barisan menjadi salah satu kunci diterimanya ibadah tersebut. Maka, larangan membentangkan tangan saat sujud tidak hanya berfungsi secara pribadi, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dalam beribadah bersama. Ini adalah bentuk pendidikan akhlak yang sangat halus dalam ajaran Islam. Lebih jauh, sikap fisik yang benar dalam solat mencerminkan kualitas batin seseorang. Ketika seseorang menjaga postur tubuhnya saat sujud dengan penuh perhatian, itu menandakan bahwa ia tidak hanya mengikuti gerakan, tetapi juga memahami makna di baliknya. Islam mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi dari keikhlasan dan keseriusan hati yang melaksanakannya. Maka, larangan membentangkan tangan saat sujud adalah bagian dari pelatihan ruhani agar kita selalu menjaga adab, kesungguhan, dan rasa hormat dalam setiap detik solat. 5. Jangan meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Meludah ke arah kiblat atau ke kanan ketika sedang solat termasuk dalam larangan keras yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kiblat adalah arah yang dimuliakan, menjadi simbol persatuan umat Islam dalam ibadah, dan menjadi pusat perhatian seorang muslim dalam setiap solat. Meludah ke arah ini, meskipun hanya sekadar tindakan fisik kecil, dianggap sebagai bentuk tidak hormat dan mencemari arah yang suci. Larangan ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga menjaga kesucian dan kehormatan tempat serta arah yang diagungkan dalam ibadah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, jika seseorang perlu meludah saat solat, hendaknya ia meludah ke arah kiri, atau menutupi dengan pakaiannya, atau menggunakan tisu dan sejenisnya. Ini mencerminkan ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi kebersihan, kesopanan, dan penghormatan terhadap ibadah. Bahkan dalam kondisi terdesak, Islam tetap memberikan petunjuk etis agar tindakan meludah tidak sembarangan. Dalam konteks solat berjamaah, tindakan meludah sembarangan juga dapat mengganggu orang lain dan menciptakan ketidaksenangan di lingkungan ibadah. Meludah ke kanan juga dilarang karena pada sisi kanan terdapat malaikat yang mencatat amal baik seseorang. Maka, menunjukkan adab kepada makhluk Allah, termasuk malaikat,
juga merupakan bagian dari etika dalam Islam. Solat adalah momen ketika seseorang berada dalam pengawasan penuh Allah dan juga disaksikan oleh para malaikat. Maka tindakan yang tidak sopan seperti meludah ke kanan mencerminkan kelalaian terhadap kehadiran spiritual yang ada dalam solat. Setiap tindakan dalam solat memiliki konsekuensi ruhani yang tidak bisa dianggap sepele. Larangan ini mengajarkan bahwa bahkan tindakan yang tampak remeh pun diatur dalam Islam demi menjaga nilai-nilai ibadah. Dalam solat, setiap gerakan, pandangan, bahkan reaksi tubuh harus dilandasi oleh kesadaran dan tanggung jawab sebagai seorang hamba. Tidak ada ruang bagi kekasaran, ketidaksopanan, atau kebiasaan yang meremehkan. Solat adalah bentuk tertinggi dari komunikasi spiritual antara manusia dan Allah, dan oleh karena itu harus dijaga dengan penuh hormat dan kebersihan. Melalui larangan ini, Islam menanamkan rasa takzim dan kepedulian terhadap kesucian ibadah dan lingkungan sekitar. 6. Jangan mendahului imam saat solat berjamaah. Mendahului gerakan imam dalam solat berjamaah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap tata tertib yang telah ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam solat berjamaah, imam adalah pemimpin yang ditunjuk untuk diikuti oleh makmum. Ketika makmum bergerak lebih cepat dari imam, baik dalam rukuk, sujud, atau bangkit dari sujud, itu menunjukkan kurangnya adab dan ketertiban dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras terhadap orang yang terbiasa mendahului imam, bahkan menyatakan bahwa dikhawatirkan wajahnya akan diubah menjadi wajah keledai sebagai bentuk kehinaan atas perbuatannya. Solat berjamaah bukan sekadar kumpulan orang yang melakukan gerakan yang sama. Ia adalah simbol dari persatuan, ketertiban, dan ketaatan dalam struktur ibadah. Setiap orang memiliki posisinya. Imam sebagai pemimpin, dan makmum sebagai pengikut. Mendahului imam berarti merusak harmoni tersebut, dan bahkan secara spiritual menunjukkan sikap tergesa-gesa di hadapan Allah. Ketergesaan ini bukanlah bentuk semangat, melainkan bentuk ketidaksabaran dan ketidaksopanan terhadap pemimpin dalam ibadah yang telah Allah tetapkan sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika makmum terlalu cepat dalam mengikuti imam, itu juga dapat membingungkan orang-orang di sekitarnya. Shaf menjadi tidak seragam, gerakan menjadi tidak sinkron, dan konsentrasi orang lain pun bisa terganggu. Dalam solat, kebersamaan dan keselarasan adalah nilai utama. Maka menjaga gerakan agar selalu mengikuti gerakan imam, bukan mendahuluinya, adalah bentuk penghormatan terhadap nilai kebersamaan dalam ibadah. Ini adalah cerminan dari tatanan sosial dalam Islam, di mana seorang Muslim diajarkan untuk tunduk terhadap aturan dan pemimpin dalam kebaikan. Selain sebagai adab terhadap imam, mengikuti gerakan imam secara benar juga menunjukkan kepekaan rohani seorang makmum. Orang yang benar-benar khusyuk akan fokus mendengarkan bacaan imam, meresapi setiap gerakannya, dan mengikuti dengan penuh rasa hormat. Mendahului imam berarti kehilangan momen tersebut dan mengubah solat menjadi aktivitas mekanis tanpa ruh. Maka, dengan menahan diri dan menyesuaikan gerakan dengan imam, kita tidak hanya menjaga kesempurnaan solat, tetapi juga melatih diri untuk bersabar, disiplin, dan menghormati tatanan dalam agama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, solat bukan hanya sekadar rangkaian bacaan dan gerakan, tetapi merupakan bentuk ibadah yang menuntut kesungguhan, kehusyukan, dan ketundukan penuh kepada Allah. Larangan-larangan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertujuan untuk menjaga kehormatan dan nilai spiritual dari ibadah tersebut agar tidak berubah menjadi rutinitas kosong. Setiap larangan yang dijelaskan oleh Nabi dalam solat tidak terlepas dari nilai-nilai adab, kesopanan, serta etika spiritual yang tinggi. Islam mengajarkan bahwa solat adalah momen suci, sehingga harus dijaga dari segala bentuk perilaku yang merusak makna dan kehusyukannya. Dengan memahami dan mengamalkan larangan-larangan ini, seorang muslim dapat meningkatkan kualitas solatnya. Sebab solat yang khusyuk dan benar sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci untuk meraih keberhasilan dunia dan akhirat.
Maka, marilah kita jaga ibadah kita dengan ilmu dan adab yang benar sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.